Ini kisah nyata dari seorang mahasiswa tersesat di suatu hutan yang terkenal akan kisah mistisnya. Bayangan yang tak terlihat, bisikan yang semakin keras, dan teror yang menakutkan ketika ia di sebuah hutan. Tidak berlama-lama lagi, mari langsung ke kronologi kejadian yang menegangkan ini. Pada suatu pagi yang cerah di Jakarta, sekelompok mahasiswa jurusan biologi berkumpul di sebuah kafe kampus. Mereka adalah Ardi, Rina, Dodi, Andi, Siti, Rini, dan Arman. Mereka adalah sekelompok teman yang sudah akrab sejak tahun pertama kuliah dan memiliki kegemaran yang sama, petualangan alam. Setelah banyak diskusi, mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan penelitian lapangan di hutan Kalimantan, salah satu tempat yang jarang dijamah manusia. Mereka berencana untuk mengamati keanekaragaman hayati hutan tropis yang masih asri dan belum banyak diketahui dunia luar. Ardi, sebagai ketua kelompok, sangat antusias. Dia punya ambisi untuk melakukan penelitian yang luar biasa dan mendapatkan hasil yang bisa dipublikasikan. Ini bakal jadi pengalaman tak terlupakan, kata Ardi dengan semangat. Kita bakal jadi yang pertama yang benar-benar tahu segala sesuatu tentang ekosistem hutan Kalimantan. Semuanya setuju. Rencana pun disusun, perlengkapan dibeli, dan mereka pun terbang menuju Kalimantan. Hutan yang akan mereka telusuri adalah hutan tropis yang lebat, penuh dengan pohon-pohon tinggi yang membumbung. Namun, ada satu hal yang mereka abaikan, cerita-cerita mistis yang beredar di kalangan masyarakat sekitar. Hutan Kalimantan, katanya, bukan tempat sembarangan. Ada kekuatan yang menjaga dan melindunginya, kekuatan yang tak terlihat dan tak bisa dipahami oleh orang biasa. Tetapi, bagi mereka, cerita-cerita itu lebih terdengar seperti mitos belaka. Mereka tiba di sebuah desa kecil di pinggir hutan dan disambut oleh warga lokal. Meskipun mereka ramah, ada ketegangan yang terasa di udara. Seorang nenek yang mereka temui di warung kecil memberi peringatan, jangan terlalu dalam masuk ke hutan. Ada yang tidak suka jika manusia terlalu dekat dengan tempat mereka. Rina, yang mendengar peringatan itu, merasa ada yang aneh, tapi dia menganggapnya sebagai mitos saja. Namun, begitu mereka mulai berjalan masuk ke hutan, mereka tidak bisa lagi mengabaikan ketegangan yang merayapi perasaan mereka. Suasana hutan itu sangat berbeda, tenang, sunyi, namun terasa begitu berat. Rina mulai merasa sesuatu yang tidak biasa. Seolah-olah ada mata yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Hari pertama perjalanan di hutan Kalimantan terasa seperti petualangan yang penuh harapan. Dengan langkah percaya diri, kelompok mahasiswa itu menelusuri jalur setapak yang sudah dibuat oleh penduduk setempat. Mereka sibuk dengan tugas mereka, mengumpulkan data tentang flora dan fauna hutan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati. Ardi memimpin dengan penuh semangat, memastikan bahwa mereka mengikuti rencana penelitian dengan cermat. Semua terasa berjalan lancar pada awalnya. Namun ada sesuatu di udara yang membuat Rina, yang sensitif terhadap perubahan suasana, mulai merasa tidak nyaman. Malam pertama kita di sini, rasanya aneh, ujar Rina pelan kepada Andi, sambil melihat ke arah hutan yang semakin gelap, seperti ada yang memandang kita. Andi, yang tidak terlalu memikirkan hal mistis, hanya tersenyum dan mengangguk. Rin, jangan khawatir, ini hanya hutan biasa. Coba lihat, kita bisa menemukan banyak spesies baru di sini. Ini bakal jadi pengalaman luar biasa. Namun, meskipun Andi berusaha meyakinkan, Rina tetap merasa tidak tenang. Bahkan pada siang hari, saat mereka sedang sibuk dengan penelitian, perasaan gelisah itu semakin menguat. Kadang, dia merasa ada yang mengawasi mereka dari balik pohon-pohon besar yang tumbuh tinggi di sekeliling mereka. Matahari yang terik pun tak mampu mengusir perasaan aneh yang menyelimuti hati Rina. Malam pertama mereka tidur di hutan, mereka mendirikan tenda di sebuah clearing yang cukup luas. Sambil menikmati makan malam, suasana di sekitar mereka terasa cukup tenang. Namun, saat langit mulai gelap dan suara-suara alam menjadi lebih mencekam, Rina merasa seperti ada sesuatu yang berubah. Suara hutan yang biasanya menenangkan, kini terasa asing. Angin yang semula sepoi-sepoi kini bertiup dengan lebih kencang, dan daun-daun di atas kepala mereka seperti berbisik, membuat suasana semakin tak nyaman. Tiba-tiba, Rina terbangun dari tidurnya. Dia merasa terjaga bukan karena suara apapun, melainkan karena perasaan yang sangat kuat, seolah ada sesuatu yang mengganggu ketenangannya. Dia membuka mata perlahan, mencoba melihat sekeliling tenda, namun tak ada yang tampak. Semua teman-temannya terlelap dalam tiduran yang nyenyak. Hanya ada suara desiran angin
dan terkadang suara binatang malam yang terdengar jauh. Namun, saat dia hendak memejamkan mata lagi, Rina mendengar suara langkah kaki terdengar begitu jelas. Langkah perlahan di luar tenda. Suara itu datang mendekat, seperti seseorang yang berjalan pelan, namun pasti tanpa suara apapun selain langkah itu, membuat jantungnya berdegup kencang. "Siapa itu?" gumam Rina. Perlahan, tidak ada jawaban. Dia mencoba membangunkan Andi, yang tidur di sampingnya. "Andi, bangun, ada yang berjalan di luar tenda," bisiknya dengan gugup. Andi yang terbangun hanya mengangguk dan mencoba mendengarkan. Mereka berdua terdiam, mendengar langkah itu semakin dekat. Setiap langkah terdengar jelas, teratur, dan pelan. Rina bisa merasakan bagaimana kegelapan luar tenda seakan menyelimuti mereka, dan setiap langkah itu semakin membuatnya gelisah. Rina beranikan diri untuk membuka pintu tenda sedikit, ingin memeriksa apakah ada orang atau binatang yang lewat. Namun, begitu tenda terbuka sedikit, tidak ada siapa-siapa di luar, hanya hutan gelap yang terlihat. Dengan suara angin yang kian kencang, dia merasa seperti ada sesuatu yang sangat dekat, seperti ada mata yang mengawasi mereka dari kegelapan. "Nggak ada apa-apa, Rin. Mungkin cuma suara binatang. Kita tidur aja," kata Andi mencoba meyakinkan. Namun, Rina masih tidak bisa menenangkan perasaannya. Ia merasa seperti ada yang mengintai mereka dari hutan, menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Rina memutuskan untuk tetap terjaga sepanjang malam. Angin bertiup semakin kencang, tetapi langkah kaki yang terdengar tadi tak kunjung berhenti. Perasaan takut itu semakin menguasai dirinya. Malam itu berlalu dengan penuh kecemasan, dan pagi hari datang tanpa ada kejadian lebih lanjut. Namun, suasana hati mereka tidak lagi sama. Rina yang merasa terusik oleh perasaan aneh itu berbicara kepada Ardi tentang kecemasannya. "Ardi, gue merasa ada yang aneh di sini," kata Rina. Kali ini dengan suara lebih serius, seperti ada yang mengawasi kita. Bahkan suara langkah kaki malam tadi itu bukan binatang. Ardi mencoba untuk tidak menganggapnya terlalu serius. "Rin, ini hutan, banyak binatang. Kamu cuma kelelahan. Ayo, kita lanjutkan penelitian. Kita nggak bisa terlalu banyak mikirin hal aneh." Namun, meskipun Ardi mencoba meyakinkan, Rina tidak bisa menepis perasaan takut yang terus menghantuinya. Ketegangan itu terasa semakin menekan saat mereka melanjutkan perjalanan pada hari kedua. Walaupun mereka menemukan banyak flora dan fauna menarik, mereka semakin merasa bahwa hutan ini menyembunyikan sesuatu yang lebih dari sekedar keanekaragaman alam. Pada siang hari kedua, mereka mulai merasa seolah telah berada lebih dalam ke dalam hutan. Sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak terjelaskan, seolah menghalangi mereka untuk melangkah lebih jauh. Jalan yang mereka lewati tampak lebih sempit, lebih sulit, dan lebih membingungkan. Kompas mereka yang biasanya sangat akurat mulai berputar-putar tak menentu, dan setiap kali mereka mencoba mengikuti arah yang jelas, jalur yang mereka tempuh justru membawa mereka kembali ke tempat yang sama. "Ini nggak masuk akal," kata Dodi, mencatat petunjuk yang ada di peta. "Kita harusnya sudah lewat dari titik ini tadi, tapi kenapa kita malah balik lagi ke sini?" Arman, yang paling tenang di antara mereka, mencoba tetap rasional. "Mungkin kita cuma kelelahan. Hutan ini memang membingungkan. Coba periksa lagi kompasnya." Namun, tak ada penjelasan yang masuk akal. Mereka mulai merasa semakin terjebak, dan malam ketiga, ketegangan itu semakin memuncak. Di malam itu, setelah berjalan sepanjang hari tanpa arah yang jelas, mereka memutuskan untuk mendirikan camp lebih awal. Keputusan itu terasa sangat berat, seakan hutan tidak memberi mereka pilihan lain. Malam itu, meskipun mereka sudah berusaha tidur lebih awal, rasa cemas yang melanda mereka tidak pernah hilang. Rina merasa mata tertutup berat, tetapi sesuatu di luar sana membuatnya terjaga. Suara langkah kaki yang sama yang ia dengar malam sebelumnya mulai terdengar kembali. Langkah-langkah yang pelan dan teratur, mendekat, sangat dekat. Rina tak bisa lagi menahan perasaan takutnya. Tiba-tiba, saat dia hendak berteriak, suara itu berhenti, dan dari balik pepohonan, mereka melihat sebuah sosok, seorang wanita berpakaian putih muncul, melangkah dengan tubuh tinggi dan gerakan yang tidak manusiawi. Wajahnya tak bisa terlihat jelas, seperti diselimuti bayangan, tetapi sesuatu yang lebih menyeramkan adalah bagaimana dia muncul tanpa suara, melayang lebih dekat, seolah mengabaikan gravitasinya sendiri. Itu bukan sosok manusia biasa, dan Rina merasa tubuhnya kaku, seakan dilumpuhkan oleh rasa takut yang begitu mendalam.
"Ada apa dengan dia?" teriak Andi sambil melangkah mundur. Tapi wanita itu hanya diam, tetap berdiri di antara pepohonan. Mata mereka yang terbuka lebar hanya bisa menatap kosong, tak memberi penjelasan apa-apa. Suasana semakin mencekam, seakan waktu itu berhenti dan seluruh hutan mengelilingi mereka. "Jangan ganggu kami," bisik sosok itu. Suara lembut namun sangat dalam, seakan datang dari dalam tanah. Rina merasakan tubuhnya seperti terhanyut dalam suara itu, merasa seperti terjebak dalam kenyataan yang tak bisa mereka kendalikan. Mereka mulai mundur perlahan, tapi ketakutan semakin nyata. Karena semakin mereka berusaha mundur, semakin mereka merasa semakin terperangkap dalam lingkaran yang tak terputuskan. Dan itu adalah saat mereka tahu, mereka tidak hanya berada di hutan, tapi di dunia lain yang tidak bisa mereka pahami. Malam itu, udara di hutan Kalimantan terasa semakin berat. Mereka semua berkumpul di sekitar api unggun, namun tidak ada yang benar-benar bisa menikmati kehangatannya. Suasana mencekam, seakan ada sesuatu yang mengawasi mereka. Angin berhembus kencang melalui pepohonan tinggi, dan suara-suara hutan yang biasa terdengar tenang, kini terdengar sangat berbeda. Sesuatu terasa ganjil. Rina, yang sejak awal sudah merasa ada yang salah, menatap ke dalam kegelapan hutan. Matanya melirik ke kanan dan kiri, berusaha mencari apa yang mengganggu perasaannya. "Kalian gak merasa itu, ya?" katanya pelan, seolah ragu dengan apa yang dia rasakan. "Merasa apa, Rin?" tanya Andi yang mencoba menenangkan. "Ini kan cuma hutan, mungkin angin atau binatang aja, tapi gak biasanya malam segelap ini. Dan suara-suara itu beda dari biasanya," jawab Rina. Suaranya agak bergetar. Rina tidak pernah percaya pada hal-hal gaib, tetapi malam itu ketakutannya semakin nyata. Lalu tiba-tiba Andi berteriak, "Ada orang!" Semua terdiam dan menoleh ke arah yang sama. Dari balik pohon besar, mereka melihat sesosok bayangan putih melintas cepat. Sekilas seperti manusia, namun terlalu tinggi untuk bisa disebut sebagai manusia biasa. Wajahnya kabur, tetapi tubuhnya yang tinggi dan bergerak dengan sangat cepat membuat mereka hampir tidak percaya apa yang baru saja mereka lihat. "Siapa itu?" tanya Siti. Suaranya hampir tidak keluar karena takut. Semua terdiam, tapi tak ada satupun dari mereka yang berani menjawab. Mereka hanya saling berpandangan dengan tatapan penuh ketakutan. Lalu, Rina yang terdengar paling panik berseru, Aku gak bisa tinggal di sini. Itu bukan manusia." "Ayo, kita ke tenda," kata Ardi, berusaha mengendalikan situasi. "Kita perlu tenang, itu pasti cuma ilusi atau halusinasi karena kelelahan." Namun, sebelum mereka sempat masuk ke tenda, langkah kaki terdengar lagi, kali ini semakin dekat. Langkah kaki itu pelan tapi pasti, seperti ada seseorang yang sedang mendekat dengan sangat hati-hati. Semua berlari menuju tenda dengan rasa takut yang semakin menjadi. Tetapi begitu mereka masuk, sesuatu yang lebih menakutkan terjadi. Suara bisikan lembut mulai terdengar. Awalnya sangat samar, namun semakin lama, suara itu semakin jelas, semakin keras. Suara itu memanggil nama mereka satu persatu, seperti ada yang berbicara langsung di telinga mereka. Suara itu terdengar seperti wanita, tetapi juga sangat asing, seolah datang dari dunia lain. Rina, yang semakin gelisah, berusaha menutupi telinga dengan tangan. Namun bisikan itu tetap terdengar jelas. "Itu, suara itu. Dari mana?" Rina berbisik dengan ketakutan. Matanya terbelalak. Kenapa suara itu bisa tahu nama kita? Dodi, yang biasanya lebih rasional, mulai terlihat terpengaruh. "Ini gila. Kita harus keluar dari sini. Sekarang juga." Baru saja mereka berencana untuk keluar dari tenda, tiba-tiba sosok wanita itu muncul di depan mereka. Kali ini bukan sekadar bayangan atau ilusi. Sosok itu nyata, berdiri di antara pepohonan, hanya beberapa meter dari tenda. Tubuhnya tinggi, berpakaian putih lusuh yang hampir transparan, dan wajahnya sangat pucat, tanpa ekspresi, dengan mata yang tampak kosong, tetapi begitu dalam dan menakutkan. "Siapa kamu?" Ardi berteriak, meskipun suaranya tidak lebih dari bisikan takut yang tertahan. Sosok itu tidak menjawab. Dia hanya berdiri di sana, menghadap mereka dengan mata yang tidak berkedip. Makin lama sosok itu semakin mendekat, berjalan dengan perlahan, namun sangat pasti. Wajahnya yang pucat, tanpa ekspresi, semakin jelas terlihat. Tidak ada rambut di kepala sosok itu,
Hanya kulit yang tampak seperti baru saja dicuci bersih, namun tak bernyawa. Dia bukan manusia, kata Rina dengan suara terbata-bata, hampir menangis. Tiba-tiba, sosok itu mengangkat tangannya, seolah memberi isyarat agar mereka tidak bergerak. Saat tangan itu terangkat, semua suara di hutan mendadak berhenti. Tak ada lagi suara angin, tak ada suara binatang, tak ada apapun. Hanya keheningan yang mencekam. Sosok itu mulai bergerak maju dengan langkah yang sangat lambat. Setiap langkahnya terasa seperti ada beban yang tak terungkapkan. Apa yang dia inginkan dari kita? Tanya Dodi. Suaranya hampir berbisik, takut suara mereka bisa memancing sesuatu yang lebih buruk. Belum sempat menjawab, sosok itu mulai berbicara dengan suara yang sangat lembut, namun sangat jelas. Kalian sudah melanggar aturan. Suaranya terdengar seperti sebuah peringatan yang datang dari kedalaman yang jauh, seperti suara yang berasal dari dunia lain. Kalian tidak boleh ada di sini. Hutan ini bukan tempat kalian. Namun, suara itu tidak hanya datang dari satu sosok. Tiba-tiba, sekeliling mereka dipenuhi oleh suara-suara serupa, seperti ribuan suara yang berbisik dalam satu waktu. Mereka semua mendengar bisikan yang sama, berulang-ulang. Kalian akan hilang, kalian akan terperangkap, kalian takkan keluar. Pada saat yang sama, semua kompas mereka yang sebelumnya tidak berfungsi dengan baik mulai berputar liar. Peta yang mereka bawa tidak lagi membantu, dan mereka tidak bisa menentukan arah. Sesuatu yang lebih besar dari mereka menguasai hutan ini, sesuatu yang tidak bisa mereka lawan. Tak lama setelah itu, tanah di sekitar mereka mulai berguncang, dan suasana menjadi semakin gelap. Suara langkah kaki terdengar semakin dekat, namun tidak ada yang terlihat. Mereka merasa seakan-akan ada ribuan mata yang mengintai mereka dari balik pepohonan. Rina tiba-tiba merasakan sesuatu yang menariknya ke arah sosok itu. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang mencoba menariknya. Ada yang salah. Kita harus pergi sekarang juga, teriak Siti. Hampir tidak bisa bergerak karena ketakutan. Mereka berlarian menjauh. Tetapi semakin mereka berlari, semakin mereka merasa hutan itu seperti mengejar mereka. Semua jalan berakhir kembali ke tempat yang sama. Seakan-akan hutan itu telah mengubah dirinya sendiri, seperti labirin yang tidak bisa ditembus. Dan tiba-tiba di hadapan mereka muncul sosok yang berbeda, seorang pria dengan pakaian adat. Tubuhnya berlapis cabang-cabang pohon, wajahnya tidak terlihat sepenuhnya manusiawi. Setengah dari tubuhnya tampak seperti pohon hidup, sementara wajahnya seperti patung yang dibentuk dengan sangat detail. Jangan coba melawan, kata pria itu dengan suara berat, namun tidak kasar. Hutan ini adalah tempat kami, kalian harus keluar, atau tidak akan pernah kembali. Dengan kata-kata itu, pria itu menghilang begitu saja, menyisakan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Mereka tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dari yang bisa mereka lawan. Mereka telah mengganggu tempat yang suci, dan mereka harus membayar harga yang sangat mahal untuk kebodohan mereka. Saat itu, mereka benar-benar merasakan betapa kecilnya mereka di hadapan kekuatan alam dan makhluk-makhluk yang menjaga hutan itu. Ini bukan hanya soal ilmu pengetahuan atau petualangan, tetapi soal pengertian tentang batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Ketakutan yang melanda mereka semakin mencekam. Dan malam itu, mereka merasa seakan berada di ujung batas kemampuannya untuk bertahan saat sosok wanita berpakaian putih itu menghilang begitu saja, meninggalkan mereka dengan perasaan hampa dan kaku. Mereka tahu apapun yang ada di hutan ini bukan sekadar mimpi atau halusinasi. Sesuatu yang jauh lebih besar dan tak terlihat sedang mengawasi mereka. Namun, di tengah kepanikan, Ardi, yang selalu berusaha tenang dalam situasi apapun, berusaha menarik diri dari kekhawatiran kelompok. Kita nggak bisa terus seperti ini. Kita harus tenang dan mencari jalan keluar. Ini masih hutan, dan kita harus tetap rasional. Dia mengumpulkan semua orang di sekitar api unggun. Meskipun nyala api itu seakan tidak memberikan kehangatan yang cukup. Suasana yang tadinya tenang, kini penuh ketegangan. Semua anggota kelompok hanya diam, kecuali Rina yang terus menggigil. Matanya terfokus pada hutan yang gelap. Ardi, kalian gak paham, itu bukan cuma hutan. Ini tempat yang tidak bisa kita ngerti, kata Rina, suaranya setengah berbisik. Hampir tak percaya pada apa yang dia alami. Dodi mencoba mencari penghiburan dengan memeriksa peta, mencoba menemukan jalur yang bisa mereka ambil untuk keluar dari tempat itu. Tapi meskipun peta menunjukkan satu arah yang jelas, kompas mereka tetap tidak berfungsi. Tidak ada satupun yang bisa mereka andalkan
Semua petunjuk dan alat yang mereka bawa terasa sia-sia. Hutan ini bukan sekadar hutan biasa, ini adalah sesuatu yang lebih dari itu. Tiba-tiba, tanpa peringatan, langit yang semula cerah mendadak gelap. Angin yang semula bertiup sepoi-sepoi kini berubah menjadi kencang, menyapu seluruh clearing tempat mereka camp. Cabang-cabang pohon bergoyang keras, seakan ada kekuatan besar yang menggerakkan alam itu. Di atas mereka, awan gelap berkumpul, menyelimuti bulan, dan suasana hutan berubah menjadi semakin berat. Sebuah suara keras terdengar, seakan suara jeritan yang datang dari dalam tanah, dari jauh sekali. Rina menutup telinga, mencoba menghindari suara yang semakin mendekat. "Apa itu?" teriaknya, matanya penuh kecemasan. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan hutan, muncul sosok yang jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Kali ini, bukan hanya satu sosok wanita, tetapi sebuah kelompok yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua mengenakan pakaian putih yang terbuat dari kain lusuh. Wajah mereka pucat dengan mata yang kosong dan tatapan hampa. Sosok-sosok ini bergerak perlahan, tanpa suara, namun sangat pasti. Mereka berdiri mengelilingi kelompok mereka, membentuk lingkaran yang sangat rapat. Rina merasa seperti ada yang menarik tubuhnya ke arah mereka, sebuah kekuatan yang tidak bisa ditahan. "Saatnya kalian pergi." Suara itu terdengar lagi. Kali ini berasal dari salah satu sosok yang berada di tengah lingkaran. Suara itu terdengar sangat berat, seperti suara seseorang yang terperangkap di antara dua dunia. "Tapi tidak ada yang bisa pergi dari sini," lanjut suara itu, penuh penekanan. Ardi yang semakin panik mulai melangkah mundur. "Kita harus keluar dari sini. Kita harus menemukan jalan keluar," katanya dengan suara setengah bergetar. Namun, setiap langkah yang mereka ambil, mereka merasa seolah hutan ini menghalangi mereka. Bukan hanya mereka yang terjebak hutan itu sendiri, seperti memiliki kehendaknya. Seperti makhluk hidup yang mengatur setiap langkah mereka, menuntun mereka kembali ke titik yang sama. Mereka berputar-putar, mencari jalan keluar. Namun setiap jalan yang mereka tempuh selalu membawa mereka kembali ke tempat yang sama, ke clearing itu, tempat mereka pertama kali mendirikan tenda. "Ini mustahil!" teriak Dodi dengan wajah semakin pucat. "Kita nggak bisa keluar dari sini." Sekarang, mereka tahu hutan ini, atau lebih tepatnya, sesuatu yang lebih besar dari hutan, sedang menahan mereka. Seperti ada kekuatan gaib yang mengikat mereka, membuat mereka tidak bisa bergerak lebih jauh. Semakin keras mereka berusaha, semakin mereka merasa terjebak dalam jebakan yang tidak bisa mereka pahami. Di tengah kekacauan itu, mereka mendengar suara yang jauh lebih menakutkan, sebuah tawa yang dalam, seperti berasal dari perut bumi. Tawa itu menggema, memenuhi hutan, seakan seluruh alam ikut tertawa bersama. Tawa itu terasa seperti ancaman, tetapi juga sebuah peringatan. Rina yang merasa putus asa, akhirnya berteriak, "Apa yang kalian inginkan dari kami? Kenapa kami harus terjebak di sini?" Suaranya hampir pecah karena ketakutan. Tiba-tiba, sosok yang paling tinggi dari kelompok itu, seorang wanita dengan wajah pucat dan mata yang sangat gelap, melangkah maju. "Kalian telah melanggar peraturan kami. Hutan ini adalah tempat kami tinggal, tempat kami beristirahat. Kalian, dengan langkah kalian yang tak tahu arah, telah mengganggu kedamaian kami." Suara wanita itu terdengar begitu jelas dan penuh otoritas. Namun ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya. Sebuah perasaan kesedihan yang tak terungkapkan. "Apakah kami akan mati di sini?" tanya Andi. Suaranya bergetar. "Apa yang harus kami lakukan agar bisa keluar?" Wanita itu menatap mereka dengan mata kosong. "Kalian harus mengerti, tidak ada yang bisa pergi tanpa harga yang harus dibayar. Hutan ini bukan milik manusia. Itu adalah rumah kami. Kalian akan belajar apa artinya kedamaian kami." Saat itu, sebuah keheningan yang sangat dalam menyelimuti mereka. Rina merasa seperti ada kesadaran yang tiba-tiba datang, mengingatkan mereka bahwa hutan ini bukan sekadar alam, tetapi juga memiliki kehidupan-kehidupan yang tak terdeteksi oleh manusia biasa, yang berjalan dengan hukum dan cara yang tak dipahami oleh manusia. Namun, di tengah ketakutan yang mendalam, ada satu hal yang tiba-tiba muncul di pikiran Rina. Sebuah cara untuk berkomunikasi. Dia ingat dengan jelas tentang cerita-cerita lokal yang pernah dia dengar dari orang-orang tua di desa dekat hutan. Mereka selalu mengatakan bahwa hutan ini dijaga oleh makhluk gaib, dan bahwa hanya dengan permohonan tulus dari hati yang ikhlas, mereka bisa diterima kembali. Dengan penuh keberanian,
Rina mengangkat tangan dan berkata, "Kami tidak bermaksud mengganggu. Kami hanya ingin belajar tentang alam ini. Tolong, biarkan kami pergi." Seketika itu juga, suasana hutan berubah. Ketegangan yang mengikat mereka seakan mereda sedikit. Wanita itu menatap Rina dengan pandangan yang lebih lembut. Dan kemudian, dengan langkah yang lebih tenang, berkata, "Kalian boleh pergi. Tetapi ingatlah ini. Hutan ini adalah milik kami. Jangan pernah melangkah ke sini lagi." Dengan kata-kata itu, mereka merasa ada perubahan di udara. Keadaan menjadi lebih terang. Seolah-olah hutan itu membiarkan mereka pergi. Mereka tidak tahu pasti apa yang terjadi. Apakah itu sihir? Atau hanya kekuatan alam yang bekerja, tapi mereka tahu satu hal. Mereka telah dibebaskan dari cengkraman hutan itu. Akhirnya, mereka berjalan mundur dengan hati-hati. Dan meskipun mereka masih merasa tidak percaya, mereka tahu bahwa mereka akan keluar dari hutan itu hidup-hidup. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam diri mereka. Sebuah pemahaman yang dalam tentang betapa besar kekuatan alam. Dan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan manusia. Ketika mereka keluar dari hutan dan akhirnya mencapai desa terdekat, mereka merasa seolah-olah baru saja bangkit dari mimpi buruk yang sangat panjang. Mereka tidak akan pernah melupakan pengalaman itu. Pengalaman yang mengajarkan mereka tentang batas-batas dunia yang tidak bisa dijelaskan. Dengan keberanian yang tersisa, mereka berusaha melarikan diri. Namun, setiap kali mereka merasa sudah keluar dari hutan, mereka kembali ke tempat yang sama. Tidak ada jalan keluar. Ketika mereka hampir kehilangan harapan, mereka bertemu dengan seorang dukun Dayak yang menjelaskan segalanya. Dukun itu tahu, kata Ardi, hutan ini tidak bisa dihuni sembarangan. Ada kekuatan di sini yang melindungi dunia mereka. Kalian mengganggu tempat yang suci. Dukun itu memberi mereka ramuan untuk melindungi diri dan menunjukkan jalan keluar yang aman. Meskipun mereka merasa sangat lelah dan ketakutan, mereka akhirnya berhasil keluar dari hutan dengan bantuan dukun tersebut. Ketika mereka akhirnya keluar dari hutan, perasaan lega bercampur dengan rasa takut yang mendalam. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah sama lagi setelah pengalaman itu. Mereka kembali ke desa, tetapi mereka tidak bisa melupakan apa yang telah mereka alami. Suara bisikan wanita itu, sosok-sosok yang muncul di hutan, dan rasa terperangkap di dunia lain masih menghantui mereka. Beberapa minggu setelah kembali ke Jakarta, Ardi sering merasa ada yang mengikutinya. Terkadang, di tengah malam, dia mendengar suara bisikan wanita yang sama. Rina dan Dodi juga mengalami hal serupa. Mereka tahu, meskipun mereka sudah keluar dari hutan Kalimantan, hutan itu tidak pernah benar-benar membiarkan mereka pergi. Ini adalah kisah yang nyata, yang dialami oleh mereka yang berani menantang batas dunia nyata dan dunia gaib. Dan pesan yang mereka bawa pulang adalah, jangan pernah melupakan tempat yang tidak seharusnya dijamah. Karena ada kekuatan di sana yang lebih besar daripada yang kita bisa pahami. Itulah kisah mistis yang diambil dari kisah nyata dari beberapa mahasiswa yang terkena teror di dalam hutan. Jika kalian mempunyai cerita mistis yang ingin kalian bagikan, kalian bisa kirim ke email atau nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Terima kasih untuk para penonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika Anda menyukainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.